modusnya gabung jadi satu, ya kemudian dia semakin ke kiri dan semakin ke kanan dia semakin melandai. Nah, kalau kemarin kamu sudah belajar tentang nilai, mencari nilai Z dari sebuah nilai X ya, dikonvert dari tabel itu, nah didapatkan bahwa di luas daerah dari normal ini itu adalah sama dengan 1 ya, dibagi 2, setengah di kiri dan setengah di kanan. Nah sekarang kalau untuk pengujian yang akan kita lakukan untuk hipotesa itu, tabel daerah distribusi normal ini sendiri itu nanti menunjukkan daerah penolakan atau penerimaan dari hipotesa awal tadi. Ya, makanya tadi dikatakan ada pengujiannya itu ada satu arah, ada dua arah. Ini yang saya tunjukkan adalah pengujian dua arah dulu. Kenapa disebut dua arah? Karena nanti H0-nya itu akan ditolak dari dua arah. Ya, dari kanan sama dari kiri. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Jadi nanti kalau nilai Z yang nanti berikutnya lagi, setelah ini itu ada kita menguji statistik ya. Jika nilai uji statistiknya itu ada di bawahnya daerah kritis atau di atasnya daerah kritis seperti ini, ya maka dia akan ditolak hipotesa nolnya. Ya. Tapi kalau nilainya ada di tengah-tengah di sini, maka hipotesa nolnya itu yang akan diterima begitu. Ya, jadi ini untuk menguji apakah sebuah hipotesa awal itu bisa diterima atau ditolak begitu. Ya. Nah kita butuh daerah kritis ini nilainya berapa ini? Nah, nilai daerah kritis ini akan kita capai kalau kita tahu taraf signifikansinya tadi. Ya, jadi kalau taraf signifikansinya itu ditentukan di awal. Kita akan membolehkan H0 ditolak itu dengan berapa sih yang kita boleh tolerir itu kesalahannya berapa persen. Ya. Semakin kita bisa menolerir kesalahan yang sangat besar, ya berarti ini nanti kan semakin ke kiri dan semakin ke kanan, artinya semakin diterima nanti H0-nya. Ya, secara logika kan begitu ya. Kalau kita menolerir sebuah kesalahan dengan nilai yang sangat besar tadi ya, kalau yang 1% berarti kan dia mepet ke tengah ini. Akan lebih sering ditolak nanti H0-nya. Sementara kalau kita pakai yang 10%, maka Z-nya kan arahnya akan semakin ke sana. Ya. Jadi kalau 1% kan ini 1 dikurangi 0,01 dibandingkan dengan 1 dikurangi 0,1. Ya kan? Nah, semakin ke sana nanti kurangi 0,1, semakin melebar nanti daerah penerimaannya. Jadi berarti kan kalau errornya semakin kita besarin ya, maka hipotesa awal tadi semakin diterima. Ya, meskipun dia salah kan. Ya, tadi kan bisa dikatakan toh, menerima itu bukan berarti hipotesa itu benar, tapi buktinya mendukung gitu. Ya, itu ya. Nah, sekarang untuk pengujian dua arah, maka setnya daerah kritisnya itu adalah antara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Nah, alfa per 2-nya sendiri yang sini ya. Ini alfa per 2. Ya, karena ini kalau dijumlahkan kan sama dengan alfa. Yang tengah itu 1 min alfa. Nah, sedangkan yang penilaian satu arah. Tadi kalau satu arah, ciri khasnya adalah H1-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Ini ya. H1-nya itu yang lebih kecil, berarti pengujiannya nanti dari arah kiri. Jadi H0-nya ditolaknya dari sebelah kiri. Nah, di atasnya min Z alfa itu adalah H0 yang diterima. Itu ya. Nah, jadi dari sini sampai ke sana sekali itu hipotesanya diterima, hipotesa awal. Sedangkan dari daerah kritis ke bawahnya itu dia ditolak H0-nya. Nah, ini di sini dia pakai alfa, tidak pakai alfa per 2. Kenapa? Karena daerahnya hanya dibagi satu aja ini. Maka kita pakai alfa saja. Yang sebelah sana itu 1 min alfa. Ya, bandingkan dengan yang dua arah tadi ya. Sedangkan untuk yang satu arah dari kanan berarti hipotesa yang di sebelah kanan, H0 yang sebelah kanan ya. Ini di sini. Berarti penolakannya di sebelah kanan. Sebelah kanannya siapa? Sebelah kanannya Z alfa.
Ya, karena alfanya di sini. Ya, ini set alfanya, ini daerah kritisnya, daerah batasnya. Yang sebelah kiri di sini dari set alfanya itu yang diterima hipotesanya. Nah, ini penentuan arahnya. Ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa menyatakan kalau hipotesa dua arah, satu arah kanan, satu arah kiri, semua H0-nya adalah sama dengan tetanya tadi. Ya, theta sama dengan theta 0 semua itu. Baik dua arah kiri, arah kanan. Sebaliknya H alternatifnya, kalau kita pakai dua arah, berarti H alternatifnya adalah theta tidak sama dengan theta 0. Ya, kalau satu arah kanan, theta lebih besar dari theta 0, satu arah kiri theta lebih kecil dari theta 0. Nah, ini adalah formulasinya tadi. Ya, formulasinya kemudian dua arah, satu arah kanan, satu arah kiri itu adalah arah dari pengujiannya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, nyatakan kalimat ini sebagai hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Pak ya. Satu. Nanti silakan kamu, ini kita latihan ini ya untuk membuat formulasi hipotesa. Hasil pengukuran sensor suhu menyatakan rata-rata tidak melebihi 31 derajat Celcius di ruang server. Oke, H0-nya apa, H1-nya apa? Siapa yang bisa menjawab? Soal nomor 1. Yuk, yang silakan ya. Semakin banyak yang menjawab, semakin senang saya ya. Berarti kalian menyimak apa yang saya jelaskan ini. Lengkap Wisnu, H0 ini, H1 ini gitu ya. Herlinda, H0 sama dengan 31 derajat, H1 kurang dari 31 derajat. Baru satu jawab. Yang lainnya. Wisnu kurang lengkap. Diana, H0 sama dengan 31, H1 kurang sama dengan 31. Oke, boleh. Alfandi, H0 31 sama dengan 31, H1 dari 31, Santi juga sama. Alif, iya, lengkap ini Alif. H0 sama dengan 31 derajat, H1 kurang 31 derajat. Rizky, H0 sama dengan 31, H1 kurang dari 31. Iya, ya. Semua jawabnya sama. Ya, betul ya. Jadi memang itu. Jadi formulasinya benar seperti yang kamu tulis itu ya. H0. Jadi nulisnya bukan H0 sama dengan 31, sorry ya. H0, formulasi H0 adalah theta sama dengan 31. H1 theta kurang dari 31 ya. Coba lihat ini cara nulis formulasinya. Nih, ini formulasinya. Coba dibetulkan yang nulis tadi. Pakai titik 2. Yes, tulisan theta, enggak apa-apa. Boleh. Anissa sudah, ini siapa lagi? Iya, oke. Rizky sudah, Devi sudah, Inana, oke, Wisnu. Titik 2 Wisnu, bukan sama dengan Wisnu. Yo. Ya, jadi titik 2 itu menyatakan hipotesa 0, formulasinya ini. Hipotesa H1, formulasinya ini. Begitu ya. Jadi titik 2 itu bukan bagi ya, tapi menyatakan bahwa H0 itu formulasinya adalah theta sama dengan 31. Hipotesa H1 formulasinya adalah theta lebih kecil dari 31. Ya, gitu ya, Atia juga.
Oke, ya. Dah, benar ya. Dengan cara yang sama, kamu juga bisa menyatakan untuk yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4, hasil uji vaksin Sinovac menunjukkan efikasi lebih dari 65% dari 10.000 relawan yang diuji. Coba sih saya ingin tahu, bisa nggak kamu menuliskan hipotesa H0 dan H1-nya? Nomor 4. Oke, baru Wisnu yang menjawab. Devi, oke. Lebih dari ya Devi ya, sama dengan ya. Oke, Kinana juga, oke, Merah, Santi, oke ya. Boleh kamu misalkan hanya menjawab H0,2 theta sama dengan 65% atau 0,65. Terus apa namanya? H1 theta lebih dari 0,65 juga enggak apa-apa. Boleh begitu. Tapi kalau mau menjawab lengkap ya 6.500 itu ya. Ya, boleh, berarti sudah paham ya kalian. Ya, oke. Ini jadi dari perumusan kalian sudah paham ya. Kemudian nanti ini apa namanya? Belum ke arah pengujiannya ya. Yang ketiga, setelah kita menentukan arah pengujian, itu kita menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata ini seperti yang saya katakan tadi, itu besaran batas toleransi yang digunakan untuk menerima kesalahan. Sehingga hasil hipotesa terhadap nilai kesalahan dari hasil hipotesa terhadap nilai parameter populasinya. Ya. Jadi besaran taraf nyata ini bergantung pada keberanian pembuat keputusan untuk menentukan berapa besarnya satu kesalahan bisa ditolerir. Ya ini ya. Jadi tadi yang saya tunjukkan dengan gambar kiri kanan ya, semakin dia memberikan taraf signifikansi atau taraf nyata ini besar, berarti dia berani untuk menerima bahwa itu resiko nanti kalau ternyata bukti-bukti itu salah. Ya. Tapi ini dia memberi kesempatan bahwa H0 ini bisa didukung nanti dengan taraf nyata yang besar gitu. Ya, kira-kira paham enggak kalian ya dengan maksud kalimat saya ini? Tadi kan dikatakan ya bahwa sebuah hipotesa itu belum tentu dia benar kan? Ya, tapi dia boleh bisa didukung atau tidak berdasarkan bukti kan ya. Nah, jadi boleh aja misalkan ada politikus yang koar-koar bahwa nanti kalau saya dipilih sebagai presiden maka apa namanya, Indonesia nanti tidak ada yang buta huruf. Nah, misalkan begitu. Nah, kemudian ada tim khusus dari politikus itu yang menyatakan bahwa politikus ini didukung oleh 50% dari masyarakat Indonesia atau 55% dari masyarakat Indonesia. Ini pernyataan atau hipotesa dari si tim ini tadi. Ya, nah tim lainnya itu akan melakukan pengamatan. Ya, kalau tim lainnya ini mendukung tim yang mengatakan 55% taraf kesalahannya sampai 10%. Supaya apa? Bukti-bukti yang dia kumpulkan itu nanti bisa mendukung hipotesa H0 ini tadi. Oh iya benar, ternyata memang 55% yang mendukung Bapak ini. Meskipun apa yang dikatakan oleh Bapak ini belum tentu benar. Gitu.
Ya, jadi itu yang kita maksud dengan semakin orang berani membuat alfanya ini besar, berarti dia siap untuk menerima kalau itu nanti ada kemungkinan besar salah, gitu. Gitu ya. Jadi makanya kalau di kedokteran kan nggak boleh sampai besar sekali taraf nyatanya itu. 1% aja cukup karena urusannya kesalahan ini kalau di kedokteran atau kesehatan kan urusannya dengan nyawa nanti. Nah, besaran taraf nyata itu dinyatakan dalam alfa kan tadi ya. Nah, itu dia dibagi dua. Ada alfa per 2 kalau arah pengujiannya adalah dua arah. Ya, tadi saya tunjukkan ya. Ditolak dari kiri kanan, berarti dia dua arah. Sedangkan kalau arah pengujiannya dari satu arah, kiri saja atau kanan saja, maka dia nilainya alfa bulat. Ya. Nah, besaran kesalahan itu daerahnya, daerah batasnya itu dinamakan sebagai daerah kritis atau daerah awal penolakan. Nah, jadi kalau dikatakan taraf nyata 5% atau alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05, artinya ada 5 dari 100 kesimpulan yang akan menolak hipotesa yang seharusnya diterima. 5 dari 100 kesimpulan itu akan menolak hipotesa yang seharusnya diterima. Coba bandingkan dengan yang 10 dari 100 kesimpulan menolak hipotesa yang seharusnya diterima. Nah, semakin banyak yang nolak dari yang seharusnya diterima itu. Yang seharusnya diterima itu kan bisa jadi yang seharusnya benar itu justru yang H1 itu tadi, misalkan gitu. Ya. Dengan kata lain bahwa kita telah memilih 95% kesimpulan benar. Ya, oke, nanti kita tunjukkan di daerah penolakan ini tadi ya. Tadi secara arah tadi kalau pengujiannya dua arah, maka penolakannya di kiri kanan. Ya, alfanya di sini alfa per 2. Jadi level signifikansinya itu tinggal separuhnya saja ini masing-masing ya di dua arah ini. Sedangkan kalau Z atau T itu tergantung dari jumlah sampel yang kita gunakan, ya sampel data yang kita gunakan. Jika kita hanya punya sedikit sampel, maka kita menggunakan statistik uji T dan nanti dibantu dengan tabel T. Sedangkan kalau sampelnya besar, lebih atau sama dengan 30, maka kita pakai statistik uji Z dan dibantu oleh tabel Z. Ya, ini statistik ujinya, ini tabel Z. Tabel T sekarang boleh kalian download di bagian materi yang ada di ETO ya untuk mata kuliah ini. Kalau tabel Z kan sudah dapat kan kalian. Nah, tabel T-nya tadi saya upload di bagian materi dan bisa kamu downloadkan untuk kita nanti latihan soal ya. Nah, ini kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujian adalah kita membuat keputusan apakah kita menolak H0 ataukah menerima H0 berdasarkan nilai uji statistiknya nanti. Ya, jadi kalau menerima H0, ya kriterianya menerima H0 itu jika nilai uji statistiknya berada di luar daerah kritis. Ya, itu kita menerima H0. Tadi kan daerah kritisnya yang saya kasih merah-merah tadi kan. Nah, kalau yang tidak pakai merah-merah berarti itu kan di luarnya daerah kritis. Maka kita menerima H0 itu. Kalau nilai dari uji statistiknya berada di dalam daerah yang tidak saya merah-merah tadi. Ya, saya merah-merah itu ada di sini tadi. Ini ya. Jadi ini yang ditolak. Ini daerah kritis ini. Jadi H0 diterima jika nilai uji statistiknya ada di sini. H0 diterima jika nilai uji statistiknya di sini.
Ini ditolak ya kalau ini merah-merah. H0 diterima jika nilai uji statistiknya di sini. Sebelah sana ditolak. Ya. Nah, yang membatasi itu tadi yang di sini set alfa, yang di sini min set alfa, yang di sini min set alfa per 2, di sini set alfa per 2. Oke. Ya, jadi dikatakan di situ kriterianya tadi kalau dia di luar nilai kritisnya, di luar nilai merah-merah tadi, maka H0 diterima. Tapi jika dia berada di dalam nilai kritisnya, maka H0 ditolak. Itu ya maksudnya ya, kriteria pengujian. Nah, untuk kriteria penolakan pengujian dua arah, itu dikatakan bahwa H0 diterima jika set uji statistiknya berada di antara min set alfa per 2 sampai set alfa per 2. Dan ditolak jika setnya berada di atasnya set alfa per 2 atau di bawahnya min set alfa per 2. Ini maksudnya ya. Penolakan pengujian dua arah. Tadi sama dengan kalimat yang tadi itu. Berada di dalamnya daerah kritis ataukah di luarnya daerah kritis. Ini yang kiri. H0 diterima jika setnya berada di atasnya min set alfa dan ditolak jika setnya berada di bawahnya min set alfa. Dengan cara yang sama untuk yang kanan. H0 diterima jika setnya di bawah dari set alfa dan ditolak jika setnya di atas dari set alfa, ya kan? Jadi kalau kanan berarti kan yang di sebelahnya daerah kritis atau di sebelahnya batas kritis tadi, titik kritis tadi, sebelah kanannya yang warnanya merah-merah tadi itu H0 ditolak. Sementara yang di bawahnya set alfa itu yang tidak pakai merah-merah itu H0 diterima. Ya, oke. Jadi bisa disimpulkan di sini dengan hipotesa alternatif itu, jika kita menggunakan hipotesa alternatif mu tidak sama dengan mu 0, ya, atau tadi di awal theta tidak sama dengan theta 0 ya, sama aja ya. Maka kita menggunakan uji dua arah ini. Kalau uji dua arah, maka kaidah keputusannya atau kriteria keputusannya adalah H0 diterima jika setnya atau H0 ditolak jika setnya berada di bawahnya min set alfa per 2 dan di atasnya set alfa per 2, kan gitu ya. H0 ditolak ini. Kalau kita pakai H1-nya ini. Kalau H1-nya pakai lebih besar, maka H0 akan ditolak jika Z-nya berada di atasnya Z alfa. Begitu juga jika kita pakai yang lebih kecil, ya, ini berarti ujinya dari arah kiri, maka H0 ditolak jika Z-nya kurang dari min Z alfa. Ya, gitu ya. Nah, Z itu gimana cara ngitungnya? Z daerah kritis itu kita hitung dengan cara X min mu dibagi dengan sigma kali akar N. Ini adalah nilai kita mengkonvert dari X ke Z. Ini ada bedanya nih dengan kita menghitung pakai tabel Z yang lalu. Kenapa? Bedanya di sini pakai akar N. Ya, untuk hipotesa. Kemarin kalau pakai Z biasa, kita convert dari X rata-rata ke Z, dan kita pakai X min mu dibagi Z, ya, di mana X ini adalah nilai X-nya, ya, diketahui. Mu ini adalah rata-rata datanya, dan sigma adalah apa tadi? Standar deviasinya dari data itu. Nah, sekarang ditambahi akar N. N ini adalah jumlah data. Ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan titik kritis berdasarkan nilai ini, nilai T-nya ini. Nilai Z-nya. Ya, ini Z ya, kita pakai Z karena ini yang contoh pertama adalah sampel besar ya. Jadi kalau Z alfa per 2 berarti kita nyari dulu probabilitas dari Z lebih besar dari alfa per 2, yaitu alfa per 2. Nah, baru dari probabilitas di alfa per 2 itulah kita dapat nilai daerah kritisnya. Ya, jadi Z alfa per 2 itu ke bawahnya atau ke atasnya itu adalah daerah kritisnya. Ya, sekarang kita cek dulu. Nih, gimana cara nyarinya? Nah, ini ada
hitung nilai uji statistiknya. Ya, nilai uji statistik itu ada dua macam. Kita bisa ngitung uji statistik satu sampel dan ada dua sampel. Yang hari ini saya akan jelaskan yang satu sampel dulu. Ya, satu sampel itu ada sampel rata-rata, ada sampel proporsi. Sedangkan yang kedua adalah uji statistik dua sampel. Itu beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Nah, nanti tergantung dari soalnya ya. Jadi dari situ kamu bisa menebak, saya akan menggunakan yang mana nanti. Satu sampel yang rata-rata ataukah satu sampel proporsi ataukah yang beda dua rata-rata atau yang beda dua proporsi. Ya. Nah, uji satu sampel rata-rata itu hanya bisa digunakan dengan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Ya, jadi ini yang kita uji hanya satu variabel saja. Misalkan apa? Saya mau menguji tinggi badan rata-rata mahasiswa kelas D4TA, kelas 2 D4TA. Nah, berarti variabelnya adalah tinggi badan saja. Ya. Nah, berarti kita pakai itu satu sampel. Ya. Atau saya mau menguji hipotesa mengenai jumlah mahasiswa perempuan di PENS. Berarti kan variabelnya adalah mahasiswa perempuan. Satu sampel saja. Ya, itu satu variabel, ya. Tapi nanti ada yang pengujian dua sampel. Dua sampel itu contohnya adalah saya mau menguji tinggi badan dari mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan di PENS. Nah, dua variabel yaitu tinggi badan mahasiswa laki-laki dan tinggi badan mahasiswa perempuan. Itu nanti ya bedanya dua sampel data ataukah satu sampel data yang akan kita amati nanti. Ya, gitu. Kemudian uji satu sampel rata-rata ini juga dibagi dua, yaitu sampel besar kita pakai Z nanti ya, N-nya lebih atau sama dengan 30 dan sampel kecil pakai T untuk N yang kurang dari 30. Nah, ini untuk pengujian sampel data besar tadi ya. Maka kita bisa menyatakan nilai uji Z-nya ini, statistik uji Z-nya itu adalah X rata-rata dikurangi mu dibagi dengan standar deviasinya dari X. Atau saya juga bisa menyatakan dibagi, oh sorry tadi itu dibagi akar N ya. X rata-rata dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi dibagi lagi dengan akar N. Nah, ntar saya cek dulu. Oh iya, dibagi dengan akar N. Untuk pengujian sampel besar jika standar deviasinya diketahui. Tapi jika standar deviasinya tidak diketahui, ya ini tadi kalau yang ini adalah sampel ya. Simpangan baku sampelnya itu sigma. Ya, dan jumlah sampelnya adalah N. Jika simpangan baku dari sampelnya diketahui, maka kita menggunakan persamaan langsung memasukkan simpangan baku sampelnya. Tapi jika simpangan baku sampelnya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah simpangan baku S, ini adalah populasinya, simpangan baku populasi, maka kita bisa menggunakan simpangan baku populasinya, yaitu dengan cara masukkan standar deviasi dari populasi tadi dibagi dengan akar N-nya juga. Ya, ini untuk sampel besar jika simpangan baku sampelnya tidak diketahui. Nah, sedangkan untuk sampel kecil, ya, sampel kecil itu pengujiannya simpangan baku populasinya dibagi dengan akar N-nya, itu akan menghasilkan nilai uji T. Kalau tadi Z kan, ini sekarang T. Nah, di dalam kita melakukan pengamatan di tabel T, ada istilah DK atau DF, ini derajat, apa sih ini? Derajat, coba saya cek ya. Aduh, kok kau ya, yang pakai T. Ini masih pakai Z. Nah, ini 20 sampel ya, kita pakai T. DK
waduh kok gak ono ya. Ya, jadi ada sebuah nilai DK, itu nilai yang berhubungan dengan jumlah N-nya atau jumlah populasinya ya. Jadi karena sampelnya kecil, ya, T tadi kan kurang dari 30, maka kita memperhitungkan nilai sampelnya tadi untuk mendapatkan luasan yang ada di dalam tabel T-nya. Ya, jadi DK itu adalah nilai N di dalam populasinya. Ya, jadi contohnya adalah ini saya tadi sudah sampai di mana. Ini ya T-nya ya. Jadi nanti untuk tabel T, coba sekarang saya tunjukkan tabel T-nya supaya kamu juga bisa melihat bedanya dengan tabel Z. Ya, karena nanti juga akan memakai tabel T itu kamu untuk N-nya yang kurang dari 30. Ini. Saya share ya. Sambil kamu cek tabel T kalian. Nah, ini ya. Ini ada DF-nya. Jadi DF itu tadi N-1 ya. Kemudian ini PR ini adalah sama dengan alfanya tadi. Ya, jadi kalau alfanya itu kita pakai, jadi alfa tadi taraf nyata ya. Jadi kalau taraf nyatanya kita pakai 2 arah, ya berarti kita pakai 0,025. Kan berarti kalau 2 arah berarti 0,025 kali 2 kan. Jadi alfanya ada berapa tadi? 0,025 kali 2 itu berarti 0,505 ya. Nah, kalau yang 0,05 itu untuk yang satu arah, kiri atau kanan. Jadi nilai yang ada di sini itu sebetulnya sama aja. Pakai alfa yang alfa per 2 ataukah ya. Oke ya. Jadi dia bisa pakai alfa per 2 atau bisa pakai alfa saja. Itu nilainya yang di sini sama. Karena T saja dia. Ya. Nah, kemudian DF-nya atau DK-nya itu adalah ini. Jadi kalau misalkan N-nya 20, jumlah populasinya 20, maka DF-nya 20 kurangi 1, 19. Jika dia punya alfanya adalah sama dengan 0,05 atau 5%, ya, tetapi dia menggunakan pendekatan 2 arah, pengujian 2 arah, maka kita akan menggunakan yang 0,025 ini. Dengan DF 19 dan alfanya 0,025, maka kita mendapatkan nilai dari T-nya adalah 2,093. Ini nilai T-nya. Oke. Jadi kalau lihat nilai T, berarti yang ada di dalam ini nilai T. Coba bandingkan dengan kalau kita melihat nilai Z. Salah, sorry, bukan yang ini. Kalau kita melihat nilai Z, maka nilai Z-nya itu adalah yang di kiri kanan ini Z-nya. Nah, yang di tengah ini adalah daerah luasannya. Daerah yang saya merah-merah tadi. Ya, ini adalah probabilitas Z alfanya. Nah, Z alfanya sendiri, ya, alfanya sendiri itu ini. Sedangkan ini adalah Z alfanya. Bingung nggak? Coba bandingkan dengan yang T ini ya. Kalau T, ini sudah T-nya. Ya, yang ada di dalam ini adalah T-nya. Sedangkan kalau Z, nilai Z-nya itu justru yang ini, yang kiri kanan ini. Yang di tengah itu adalah alfanya. Atau alfa per 2-nya. Nilai yang di tengah ini. Kalau tadi yang di T, alfanya kan yang di atas ini. Ya, masih ada yang bingung untuk membedakan menggunakan tabel T dan tabel Z? Silakan kalau ada yang masih bingung. Kalau mau nanya.
Oke, Wisnu masih bingung. Ada lagi yang bingung? Nanti saya ulangi lagi. Made bingung ya. Nah, saya ulangi pelan-pelan ya, sambil saya tunjukkan slide yang ada merah-merahnya tadi itu nomor berapa ya? Yang ada gambar arah kiri, arah kanan tadi. Slide nomor 20. Oke ya. Ini ya, saya share lagi. Entire screen. Oke ya, perhatikan baik-baik ya. Ini daerah merah-merah ini adalah daerah alfa ya. Ini alfa. Oke. Nah, di tabel Z ini nilai alfa. Ini nilai alfa. Di tabel T, nilai alfanya yang atas ini. Ini nilai alfa. Ya, balik lagi ya, saya cek ya. Ini alfa, ini alfa per 2 ditambah alfa per 2 kan sama dengan alfa. Kalau ini alfa, ini alfa. Jadi alfa itu apa? Alfa itu taraf nyatanya. Taraf di mana seseorang itu boleh mentolerir adanya kesalahan. Ya, jadi kan ini besarannya ini sangat mempengaruhi sebuah hipotesa itu ditolak atau diterima. Nah, tadi dinyatakan di situ untuk bisa mendapatkan satu kesimpulan, berarti kan saya harus membandingkan sebuah nilai yang ditentukan dari taraf uji tadi berdasarkan taraf nyata tadi, dia berada di dalam taraf nyata yang di sini-sini ataukah yang di sebelah sini dia. Gitu kan? Nah, untuk tahu dia berada di daerah yang merah-merah ataukah di yang hitam itu, maka kan perlu ada batas. Ini batasnya. Ini batasnya. Oke. Lah, nilainya nanti kita cari. Ya, nilai yang X tadi itu apakah berada di daerah yang merah-merah ataukah di daerah yang hitam. X tadi berada di merah yang sini ataukah yang hitam. Ada di sini ataukah yang hitam. Begitu kan ya. X-nya nanti kita cari, itu yang terakhir nanti. Ya, untuk mengatakan kesimpulan itu X-nya itu. Nah, sementara kan kita juga harus tahu ini berapa ini daerah batas ini. Ya, ini sesungguhnya berapa ini daerah batas ini supaya ini bisa kelihatan nanti. Kalau alfanya lebih besar berarti akan ke sana nanti. Alfanya lebih besar akan ke sini ya. Ya, kalau alfanya lebih kecil akan ke sana ya. Jadi semakin alfanya besar berarti daerah merahnya ini kan semakin menguasai. Ini juga itu semakin ke sini kalau alfanya semakin besar. Ya. Sementara kalau alfanya semakin kecil kan dia semakin ke sana nanti. Ya. Nah, sehingga di situ kita perlu tahu sebetulnya digeser-geser ini nilai apa. Nah, yang digeser-geser ini adalah nilai Z alfanya. Yang sebelah sini adalah Z alpha, min Z alpha per 2. Yang ini Z alpha per 2. Yang ini Z alpha, yang ini Z min Z alpha. Ya, kamu dari gambar ini kamu bisa lihat kalau alfanya semakin besar, daerah alfanya ini semakin besar, berarti dia akan dorong ke sini nanti. Kalau ada satu titik X tadi ditaruh di sini, ya, atau hasilnya tadi adalah ternyata di daerah merah-merah, apa yang terjadi? Berarti kan H0-nya ditolak kan? Karena dia di merah-merah. Ya, tapi kalau X-nya ternyata hasilnya adalah di setelahnya titik kritis atau setelahnya min set alpha, berarti kan H0-nya diterima. Nah, itu aja sebetulnya sih penjelasannya. Apakah mau berada di daerah merah ataukah daerah yang hitam. Nah, tapi untuk menyatakan merah dan hitam harus ada batas. Batasnya ini adalah Z alpha atau T alpha. Kalau sampelnya kecil, maka ini adalah T alpha. T alpha. Atau ini min T alpha, ini T alpha. Ini T alpha per 2, ini min T alpha per 2. Tapi kalau sampelnya besar, ini min Z alpha per 2, ini Z alpha per 2.
Ya. Nah, untuk mencari nilai Z alfa per 2 atau Z alfa atau T alfa per 2 atau T alfa, itu kita nyarinya lewat tabel Z atau tabel T. Ya. Nah, ini tadi. Jadi T alfa itu ini di sini. Ini T alfa atau T alfa per 2 itu ini. Nyarinya dari tabel T. Diketahui alfanya berapa, ya, df-nya berapa, maka kita dapat T. Sedangkan kalau Z alfa atau Z alfa per 2 justru malah yang ini, yang Z alfa atau Z alfa per 2-nya. Yang ini apa dong? Sorry tadi. Saya bilang apa? Z alfa per 2, ya Allah. Ini Z-nya, ya, ini Z-nya, ini alfanya atau alfa per 2-nya. Jadi yang mencari daerahnya itu justru yang di kiri kanan ini, yang di kiri sama di atas ini. Ini mencari daerahnya, sementara ini adalah alfanya, ya, atau ini titik kritisnya, ini daerah merah-merahnya. Kalau yang T, ini daerah merah-merahnya, ini titik kritisnya tadi. Titik kritis itu titik batas, ya. Jadi kalau di gambar ini adalah Z alfanya, titik kritisnya, yang ada di atas tadi, ya. Sorry apa? Yang ada di kiri sama di atas kalau kita pakai Z. Ya. Nah, ini merah-merah itu yang ada di tengah-tengah tadi, yang ada di sini nih. Ini yang merah-merah, ini daerahnya ini. Ya. Jadi yang merah-merah itu tadi yang daerah di tengah-tengah kalau tabel Z. Sedangkan yang merah-merah ini itu ada yang di atas kalau kita pakai tabel T. Ya. Sedangkan yang ini batas-batas ini itu kalau kita pakai tabel Z itu angkanya di sini sama di sini. Jadi misalkan, oke, sekarang nilai dari daerah setelah dilakukan proses pengujian dua arah itu didapatkan daerahnya adalah 0,4904 di sini. Oke, berarti berapa daerah kritisnya? 2,34. Nah, ini daerah luasan di bawah luasan merah tadi. Ini daerahnya. Ya, sementara kalau di tabel T, luasan merahnya itu yang ini, yang atas ini. Lebih simpel kalau yang T. Ya, gitu ya. Coba saya tak kasih satu contoh. Udah ada tentu soalnya belum ini. Ini T-nya tadi ya. Nah, sekarang dengan cara seperti itu, maka kita bisa mencari nilai Z-nya. Nah, sekarang nilai Z ini kita dapatkan, atau nilai T ini kita dapatkan dari perhitungan. X-nya diketahui, mu rata-rata data diketahui, simpangan baku diketahui, dan jumlah N-nya diketahui. Maka kita sudah menentukan ini loh nanti yang dicari. Ini nilai ini ada di mana? Ada di daerah merah ataukah di daerah hitam? Itu ya. Nah, sekarang kita cek ini. Nih contoh. Saya kasih contoh ini. Ada 100 nasabah bank. Rata-rata penarikan per bulannya melalui ATM adalah $495. Dengan simpangan baku $45 dan taraf nyata 1%, hitunglah atau ujilah apakah rata-rata nasabah yang menarik melalui ATM itu kurang dari $500 per bulan. Nah, yang B, apakah rata-rata nasabah menarik ATM itu tidak sama dengan 500 per bulan. Nah, yang A kita bisa dekati dengan satu arah. Yang B dua arah ya. Tidak sama dengan soalnya. Nah, berarti dari soal ini kamu bisa melihat N-nya lebih dari 30 ya, N-nya 100. Kemudian rata-ratanya mu-nya itu adalah 495. Melalui ATM per bulan adalah $495. Oh, X-nya itu 495 ya, sorry. Oh, yang ditanyakan ini sebenarnya apakah
kurang dari 500 per dolar. Nah, ini yang kita ambil ya sebagai kuncinya adalah ini. Apakah kurang atau sama dengan 500 dolar? Ya, berarti 500 dolar ini menjadi sama dengan 500-nya, mu nolnya. Ya, sementara yang ditanyakan ini 495 ini. Ini yang jadi nanti X-nya untuk menjadi Z. Nah, kita cari sekarang. Ini kita pasti pakai Z. Untuk soal A, kita pakai yang arah kurang dari. Berarti arah dari kiri penolakan H0-nya ya. Maka kita buat dulu. Ini untuk soal A, formulasinya adalah H0 adalah mu sama dengan 500. H1-nya mu kurang dari 500. Statistik ujinya, karena ini N-nya lebih dari 30, maka kita pakai distribusi Z. Ya. Arah ujinya adalah satu arah dari kiri. Jadi ini menolak H0 dari kiri. Taraf nyata lambda alfa itu 1%. 1% itu 0,01. Sekarang kalau dari kiri, alfanya berarti yang 0,01 yang warna merah tadi itu luasannya 0,01. Nah, sekarang kita cari Z untuk 0,01 itu di mana? Pakailah tabel Z. Cari ya, untuk 0,01. Saya entire. Nah, tadi dapatnya 2,2 sekian ya. Nah, bagaimana saya mencari 0,01? Ya. Nah, cara kita mencari 0,01 itu adalah bahwa 0,01-nya yang di sebelah kanan itu sebetulnya kan setengahnya dikurangi dengan 0,01 ya. Coba kita cek. Ini. Ya. Tadi saya pakai taraf nyata sebelah kiri ya. Ini ya berarti ya. Di sini ya. Ini tadi sudah ketemu merahnya adalah 0,01 kan? Ya. Nah, gimana caranya saya mencari Z-nya? Min Z alfanya di sini. Maka saya ngecek aja di sini. Ini setengah. Setengah dikurangi 0,01, maka saya akan mendapatkan nilai Z 2, Z dari 0,5 dikurangi 0,01. Nah, ini kita dapat di sini nanti Z-nya. Ya, kenapa begitu? Karena tabel Z-nya itu berlakunya maksimal sampai 0,5 saja. Maksimal 0,5. Jadi kamu tidak bisa lihat 1, min alfanya. Tapi yang bisa kamu lihat adalah 0,5 dikurangi alfa. Ya, maksimal 0,5 ini. Jadi saya kan harus mencarinya di sini, di sekitar ini kan nanti Z-nya. Ada nggak di situ? Maka supaya saya bisa mendapatkan nilai Z-nya tadi, ya, titik kritisnya tadi, maka saya perlu mencari dengan cara 0,5 dikurangi 0,01. Nah, ini tadi sampai halaman berapa tadi? 33 ya. Ya, jadi ketemunya 2,33. Nih, 0,5 dikurangi 0,1 dapatnya 0,49. Jadi 0,01 tadi yang alfanya. 1% tadi ya. 0,5 kenapa? Karena maksimalnya hanya 0,5 dari tabel Z. Maka yang maksimal dikurangi taraf nyatanya itu menjadi daerah alfa yang kita cari. Ya. Nah, sekarang daerah alfanya itu adalah 0,49 ini. Nah, 0,49 ini kita cari Z alfanya. Ini 0,49 persis itu ada di sini. 2,33. Nah, berarti Z alfanya itu sekarang adalah 2,33. Tapi ingat tadi kan dia pendekatannya kan dari arah ke arah kiri kan. Berarti yang ditolak kan minus berarti. Jadi yang diambil kan berarti Z kalau H0 ditolak itu adalah kalau jika Z kurang dari min Z alfa. Nah, berarti min Z alfanya berapa? Ya min 2,33. Oke ya. Kita ketemu. Sekarang saya balik lagi.
min 2,33. Kita diamkan dulu ini ya, min 2,33 berarti ini titik kritisnya tadi, garis batasnya tadi. Sekarang kita mencari Z-nya berapa kalau gitu. Ini tadi kan Z yang untuk titik kritis. Sekarang Z untuk yang X-nya tadi. Ya, setelah di-convert ke Z, X yang 495 itu jadi berapa? 495 kurang 500 dibagi tadi simpangannya adalah 45 per akar 100 tadi N-nya. Nah, ternyata X itu berubah menjadi min 1,11. Nah, coba kamu lihat. Ini min 1,11 bandingkan terhadap yang min 2,33. Jadi min 1,11-nya itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya dari min 2,33? Pertanyaan saya. Min 1,11 ini ada di kiri atau di kanan dari min 2,33? Di kanan, ya kan? Karena apa? Yang merah tadi kan di kirinya dari min 2,33 loh. Kalau X-nya ini berada di kiri dari min 2,33, maka kesimpulan yang saya akan katakan adalah bahwa H0 ditolak. Nah, tapi ternyata X-nya itu di sebelah kanannya dari min 2,33. Berarti apa kalau sesuai dengan arah dari pengujian tadi? Nih, kalau masih bingung lagi, saya kasih share lagi. Ini ya. X itu ternyata ada di sini tadi. Setelah kita cari tadi kan X-nya yang ditanyakan kan yang 495 ya. Terhadap 500 kan. Nah, X itu ternyata dapatnya di sini. Nah, sorry, ini kanan ya. Berarti ini. Ini tadi kan min 2,33 di sini. Nah, X-nya itu di sini min 1,11. Nah, berarti kan H0-nya diterima kan? Ya. Kalau X-nya ada di sini, maka ini H0-nya ditolak. Nah, ternyata X-nya di sini, H0 diterima. Artinya apa kalau H0-nya diterima berarti? Kesimpulannya apa kalau gitu? Jadi, dinyatakan bahwa rata-rata penaikan uang di ATM itu masih sama dengan 500 dolar, bukan di bawah 500 dolar. Nah, kenapa begitu? Nah, ini pernyataannya H0 tadi kan bilang begitu. Mu adalah 500. Nah, berarti kalau kita menerima H0, ya itu berarti kesimpulannya adalah bahwa rata-rata nasabah menarik melalui ATM itu masih 500 dolar, bukan kurang dari 500 dolar per bulan. Nah, berarti di sini kita mendukung H0. Ya. Tapi kita menolak H1 yang menyatakan bahwa ATM-nya kurang dari 500 dolar per bulan. Dengan cara yang sama, kamu juga bisa mengerjakan yang B. Ya, B tadi setnya masih min 2,33 ya. Tapi di sini dia menggunakan pertidaksamaan. Nah, begitu dia menggunakan pertidaksamaan, setnya kan berubah. Setnya tidak 0,01 lagi, tapi dibagi 2 kan alfanya. Nih, pakai pertidaksamaan. Jadi karena alfa per 2, setnya menjadi 0,005. Nah, berarti ini nanti kamu cari di tabel yang Z adalah berada di 0,5 dikurangi 0,005. Jadi 0,495. Daerah 0,495 itu didapatkan di nilai Z berapa? Itu titik kritisnya. Nah, nilainya di sekitar 2,58. Nah, min 2,58. Nah, sementara X-nya tadi ketemunya kan min 1,11. Nah, berarti kan dia masih di atasnya dari min 2,58 kan? Ya, antara min 2,58 sampai 2,58. X ada di tengah-tengah situ. Ingat bahwa yang B ini kan pertidaksamaan, berarti penerimaan H itu kan di antara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Ya. Nah, karena ini ada di tengah-tengah berarti kan H0-nya diterima. Artinya berarti penerimaan ataupun ATM, penarikan ATM-nya itu masih sama dengan 500 dolar. Tidak lebih, tidak kurang, atau
bukan tidak sama dengan $500. Ya, jadi dia mendukung H0 atau menolak itu berdasarkan ini tadi, nilai uji itu. Ya, kira-kira paham? Sampai di sini? Ini waktunya sudah habis ini soalnya ya, saya kan sampai 11.20 saja ini. Oke, apakah semakin pusing? Ya, lumayan pusing ya. Intinya sebetulnya konsep ini yang kamu pegang dulu dari slide 1 sampai slide 35 ini kamu pegang. Karena yang penjelasan saya berikutnya adalah nanti sama dengan ini. Sama, nanti cari daerah merah, daerah hitam, daerah titik kritis, kemudian X itu ada di mana, di antara daerah merah ataukah di daerah hitam, itu aja nanti. Untuk semuanya itu nanti, baik satu sampel yang proporsi maupun yang pakai beda 2 sampel tadi. Tapi konsep ini tadi mengenal ada namanya titik kritis, kemudian daerah taraf signifikan ya, bagaimana membaca tabel T, tabel Z, itu yang sekarang ini saya berikan konsep ini. Coba ini dipahami dulu sambil latihan soal yang ini ya. Oke, nanti minggu depan waktu saya jelaskan harapan saya kamu sudah megang konsepnya ini. Sehingga nanti saya enak untuk ngajari yang beda 2 sampel tadi. Dan beda 2 sampel itu lebih banyak dipakai nanti dibandingkan dengan beda 1 sampel. Karena ini biasanya kalau di dalam penelitian itu dia suka membandingkan antara ini atau ini gitu. Ya, oke, kira-kira sampai di situ dulu ya. Oh, kasihan semuanya. Sudah pada pusing kepalanya ya. Oke, dipelajari lagi. Minggu depan masih saya lanjutkan untuk sampai selesai. Ya, boleh nanti tanya-tanya ya, sekali lagi boleh saya membuka kesempatan kalau ada yang bertanya, tanyalah di grup WA ya, supaya teman-temannya juga bisa menyimak apa yang saya jelaskan nanti untuk kalian ya. Jadi, saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih dan selalu sehat ya kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat menjalani ibadah sholat duhur ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Wisnu. Oke, saya close dulu ya. Saya end meeting dulu.